Bright dan Right dengan First 5 Clear Concept. Pastikan solusi lengkap dari skin expert dan dermatologis yang terbukti mencerahkan dan melembabkan. Bantu kulit jadi sehat dan cerah maksimal. RH Ultimate Brightening. Lama mencari, kulit kusam belum ketemu solusi. Coba ini itu, masalah kulit masih mengganggu. Banyak saran, tapi bukan jawaban. Yang instan malah menyesatkan. Saatnya atasi kulit kering, kusam, terbakar matahari, warna kulit tidak rata dengan cara yang benar. Bright dan Right dengan First 5 Clear Concept. Pastikan solusi lengkap dari skin expert dan dermatologis yang terbukti mencerahkan dan melembabkan. Bantu kulit jadi sehat dan cerah maksimal. RH Ultimate Brightening. Lama mencari, kulit kusam belum ketemu solusi. Coba ini itu, masalah kulit masih mengganggu. Banyak saran, tapi bukan jawaban. Yang instan malah menyesatkan. Saatnya atasi kulit kering, kusam, terbakar matahari, warna kulit tidak rata dengan cara yang benar. Bright dan Right dengan First 5 Clear Concept. Pastikan solusi lengkap dari skin expert dan dermatologis yang terbukti mencerahkan dan melembabkan. Bantu kulit jadi sehat dan cerah maksimal. RH Ultimate Brightening. Lama mencari, kulit kusam belum ketemu solusi. Coba ini itu, masalah kulit masih mengganggu. Banyak saran, tapi bukan jawaban. Yang instan malah menyesatkan. Saatnya atasi kulit kering, kusam, terbakar matahari, warna kulit tidak rata dengan cara yang benar. Bright dan Right dengan First 5 Clear Concept. Pastikan solusi lengkap dari skin expert dan dermatologis yang terbukti mencerahkan dan melembabkan. Bantu kulit jadi sehat dan cerah maksimal. RH Ultimate Brightening. Lama mencari, kulit kusam belum ketemu solusi. Coba ini itu, masalah kulit masih mengganggu. Banyak saran, tapi bukan jawaban. Yang instan malah menyesatkan. Saatnya atasi kulit kering, kusam, terbakar matahari, warna kulit tidak rata dengan cara yang benar. Bright dan Right dengan First 5 Clear Concept. Pastikan solusi lengkap dari skin expert dan dermatologis yang terbukti mencerahkan dan melembabkan. Bantu kulit jadi sehat dan cerah maksimal. RH Ultimate Brightening. Lama mencari, kulit kusam belum ketemu solusi. Coba ini itu, masalah kulit masih mengganggu. Banyak saran, tapi bukan jawaban. Yang instan malah menyesatkan. Saatnya atasi kulit kering, kusam, terbakar matahari, warna kulit tidak rata dengan cara yang benar. Bright dan Right dengan First 5 Clear Concept. Pastikan solusi lengkap dari skin expert dan dermatologis yang terbukti mencerahkan dan melembabkan. Bantu kulit jadi sehat dan cerah maksimal. RH Ultimate Brightening. Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi kita ya, mungkin kemarin dari Best Friend Forever yang udah pernah ngelihat aku atau udah pernah ikut join kampus to kampus sama RH Ultimate Brightening. Kali ini kita sedang mengadakan perdana gitu ya, Bright Class yang kita usung dengan tema berani percaya diri dengan cerahnya Bright dan Right. Thank you banget teman-teman yang udah join dan udah berkesempatan nih untuk ikut Bright Class di sore hari ini. Dan thank you juga untuk yang sudah menjadi BFF Community RH dari selama kami kampus to kampus, dan yang baru join juga kita ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman semua. Nah, pada sore hari ini untuk Bright Class yang kita adakan, kita juga akan adakan di beberapa minggu ke depannya. Jadi ada beberapa Bright Class dan Bright Body and Soul yang kita adakan. Mungkin dari teman-teman bisa follow dulu @rh_ultimate brightening dan lingkaran.co untuk dapatkan informasi yang terupdate gitu. Nah, untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama tamu spesial kita, mungkin aku ada sedikit informasi mengenai kita mau ada BFF Gathering Challenge atau Challenge Roadshow to BFF Gathering. Caranya kita bisa teman-teman bisa buat atau recap kegiatan acara Bright Class dan Bright Body and Soul di beberapa minggu ke depan dan bisa upload di Reels atau di TikTok kalian semua. Jadi nanti kita akan pilih beberapa BFF yang beruntung untuk kita undang ke gathering kita yang ada di bulan Juli. Kemudian selain untuk diundang ke gathering, kita juga ada total hadiah treatment nih teman-teman. Jadi nggak hanya grand prize ya, tapi road to grand prize kita juga ada hadiahnya. Jadi teman-teman bisa dapetin treatment atau produk dari RH Ultimate Brightening. Dan buat teman-teman yang beruntung juga, selain dapat treatment dan produk, pastinya teman-teman diundang juga ke gathering kita. Jadi
buat teman-teman yang udah hadir nih, yang udah join di Zoom kita pada sore hari ini, jangan lupa untuk update gitu ya, atau videoin, atau teman-teman bisa foto gitu, dan nanti dibuat recapnya di akhir periode seperti itu. Nah, untuk selanjutnya aku mau menjelaskan sedikit tentang bukan rules ya, mungkin kayak biar kita sama-sama kenal satu sama lain. Teman-teman juga boleh open kameranya, dan jika ada yang mau bertanya di sesi Q&A, teman-teman boleh menuliskan di chat room terlebih dahulu, dan aku akan akan membacakan di akhir sesi talk show gitu. Sebelum itu, dari sore hari ini kita ada 2 tamu spesial nih. Yang pertama mungkin boleh memperkenalkan dulu dari Kak Belinda dan juga dari Dokter Ike. Halo, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Belinda Putri. Sekarang mau ngobrol-ngobrol aja sama RH seputar kulit, treatmentnya kayak gimana. Dan aku yakin pengalaman aku itu bisa mewakili pengalaman teman-teman, Bright Friends gitu. Oke, kalau dari dokter. Ya, halo, saya Dr. Ike Yurisa dari RH Apothecary Gandaria City. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya, santai aja tentang masalah kulit, problemnya, dan juga tipsnya nih supaya makin glowing ya bareng RH Ultimate Brightening. Oke, mungkin dari teman-teman yang udah join boleh taruh pertanyaannya di kolom komentar, bisa nanti langsung dijawab sama Kak Belinda sama Dokter Ike juga. Dan mumpung nih ada dokternya juga, kalau misalnya mau teman-teman tanya tentang masalah kulit dan bagaimana cara penanganannya, bisa langsung tahu dari expertnya ya Dok ya. Nanti dokter bisa bantu jawab langsung di akhir talk show kita gitu. Nah, mungkin nih kita langsung aja ya sebelum berlama-lama lagi nih, karena mungkin nanti ada banyak Q&A yang langsung bisa dijawab sama dokter dan Kak Belinda juga. Jadi yang pertama nih mungkin dari Kak Belinda sendiri, karena kan kita temanya berani percaya diri lewat Bright dan Right di RH Ultimate Brightening. Yes. Nah, dari RH Ultimate Brightening sendiri itu memang punya campaign nih. Kita ada campaign yang namanya Bright dan Right, di mana kita tuh pengen teman-teman juga bisa mendapatkan kulit cerah dengan proses dan cara yang tepat. Jadi memang nggak asal-asalan gitu ya dengan pilih produk yang trending atau dengan krim-krim yang instan gitu ya. Jadi kita emang pengen juga edukasiin teman-teman BFF hal itu gitu. Mungkin yang pertama nih, kalau misalnya Kak Belinda nih kan memang udah lama gitu ya di menjadi beauty influencer, dan mungkin banyak produk juga yang udah dipakai, yang udah dicoba, dan Kak Belinda sendiri kan juga sering nih review-review skincare. Mungkin ada permasalahan apa sih yang dialami gitu, atau permasalahan utama dari kulitnya Kak Belinda tuh apa ya? Iya, jadi kalau soal masalah kulit, sepanjang aku nge-review skincare itu perjalanannya memang gak selalu mulus sih. Jadi kalau lagi dapet yang cocok ya udah aman. Tapi kalau pas dapet yang gak cocok, tiba-tiba merah, tiba-tiba gatel, tiba-tiba beruntusan, itu aku udah pernah ngalamin semua sih sebenarnya. Dan proses trial dan error itu sebenarnya kalau menurut aku mungkin untuk teman-teman yang mungkin misalnya usianya masih remaja, itu pasti akan cari jawabannya tuh dari googling sendiri dulu kan, which means bisa jadi salah gitu, tarik kesimpulannya. Dan aku juga pernah ngalamin tuh yang coba-coba sendiri taunya malah makin parah, itu aku pernah banget. Nah, setiap orang kan punya kulit yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sensitif gitu, terus ada kulitnya kusam, terus kayak misalnya salah sedikit terus langsung kering atau langsung beruntusan. Nah, kira-kira kalau Kak Belinda bisa tahu kondisi kulit Kak Belinda atau jenis kulitnya itu dari mana sih? Kondisi kulit dan jenis kulit ya. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri dulu tuh aku sempat ada di fase di mana aku merasa kulitku tuh berminyak. Jadi aku selalu pakai produk-produk yang ngurangin minyak, tapi kok makin dipakai malah makin berminyak gitu kan. Nah terus satu hari aku kayak coba tanya ke dokter kulit, konsul,
Terus kata dia ternyata kulit aku tuh bukan kulit berminyak, tapi kulit aku itu dehidrasi. Jadi makanya dia malah karena dia kurang air, terus dia kan kulit kan nggak bisa memproduksi air, bener nggak dok? Bener ya. Jadi aku udah jelasin gitu katanya. Kulit nggak bisa produksi air, jadi ketika kulitnya itu kurang air, dia memproduksinya minyak justru. Terus makanya aku ya pantasan aja selama ini treatmentnya tuh nggak berhasil gitu karena memang produk yang aku pakai nggak cocok. Jadi selama ini aku selalu menyarankan ke readers gitu ya, ke audiens aku, misalnya kalian punya masalah kulit, kalau misalnya kalian bisa untuk tanya ke expert, mendingan langsung tanya expert. Kalau enggak, jangan pakai yang ekstrim, misalnya kayak aku dulu tuh ya, kulit berminyak terus langsung pengennya yang keset banget gitu. Jangan maksudnya harus tetap utamain kulit itu harus tetap kerasa lembab gitu. Mungkin tadi disimpulkan gitu ya, yang penting kulitnya moist ya dok, berarti kelihatannya moist, mungkin sekarang bahasa kerennya glowing gitu ya, glowing kan artiannya sehat juga ya dok ya, bukan cuman kayak glowing bercahaya aja, tapi memang dari kulitnya sendiri udah sehat. Nah tadi yang Kak Belinda udah sampaikan, yang pertama pastinya konsultasi dulu ke dokter ya, itu udah paling aman ya gitu. Nah mungkin seberapa penting sih kita harus konsultasi ke dokter dan harus ngenalin kulit kita sendiri, mungkin dari dokter boleh menjawab. Oke, jadi kalau misalnya yang pertama kan tadi ya, memang banyak dari kita tuh nggak tahu jenis kulitnya tuh sebenarnya apa gitu. Karena tadi pikir kayaknya berminyak nih gini karena kok oily banget gitu, ternyata dehidrasi. Jadi salah satu caranya sebenarnya dengan misalnya kayak diperhatikan abis cuci muka nih. Kalau misalnya abis cuci muka, setelah kita pakai sabun facial wash itu apakah memang kerasa ketarik atau enggak? Kalau misalnya memang cenderungnya ketarik, bisa jadi misalnya ke normal to dry. Kalau misalnya memang habis itu kok kayaknya gampang berminyak juga, bisa berminyak. Tapi tadi ya ada juga kondisi-kondisi tertentu yang misalnya kayak tadi kering sama dehidrasi nih gitu, kok malah sih bisa rasanya kering tapi sebenarnya juga dia kerasa berminyak. Nah itu makanya memang perlu konsultasi lebih lanjut adalah untuk dilihat lagi nih gitu, ada keluhan lain nggak selain dari tadi kulit berminyaknya tadi gitu. Mungkin dari teman-teman nih yang punya kondisi yang sama kayak Kak Belinda tadi atau pengen tanya langsung ke dokternya, boleh nanti chat aja di kolom chat kita, nanti boleh aku bacakan untuk langsung ditanyakan ke dokter ya dok. Lalu pertanyaan selanjutnya nih buat dokter, gimana sih kita tahu apa yang kira-kira kulit kita butuhkan, dan menurut dokter gimana sih caranya kita tahu selain kita lihat-lihat review atau lihat-lihat YouTube atau sosial media lainnya gitu. Maksudnya untuk ngenalin kulit nih ya gitu, jenis kulitnya. Ada teman-teman yang belum sempet nih ke dokter gitu atau yang belum sempet konsultasi. Oke, memang yang paling penting tuh nggak terlalu ngikutin tren ya, karena memang sekarang tuh arus informasi kan memang banyak banget dari Google segala macem. Yang paling penting memang dari mahamin dulu, tapi tadi tantangannya adalah karena nggak semuanya nih gitu ya bisa. Kalau misalnya dilihat dari jenis kulitnya tadi, yang penting sih sebenarnya menyesuaikan dulu nih gitu. Jadi memang dalam perawatan itu kita nggak perlu untuk pemikirannya langsung instan gitu, karena semuanya tuh memang butuh proses sih gitu. Setuju banget sama dokter ya. Jadi buat teman-teman juga nih kayaknya banyak nih yang suka kemakan iklan atau misalnya kayak lihat misalnya lagi trending nih terus tiba-tiba FYP terus tiba-tiba langsung beli keranjang gitu ya biasanya. Karena kan kalau misalnya pas hasilnya cocok enak gitu kan ya, puas, tapi kan kalau misalnya pas enggak, nah itu juga boleh nggak jadi sih masalah, akhirnya malah ke dokter juga ujung-ujungnya, tapi dengan Iya. permasalahan kulit. Nah boleh nggak sih dari Kak Belinda sendiri mungkin ada pengalaman nggak sih waktu itu pernah salah merawat kulit atau pernah yang coba-coba tapi memang nggak cocok, itu boleh di-share gak ke kita, mungkin dari teman-teman juga pernah ada yang ngerasain. Jadi sebenarnya itu lanjutan dari cerita aku tuh yang tadi mengira aku itu berminyak ternyata dehidrasi. Masalah yang muncul itu adalah beruntusan, terutama di area dahi. Aku udah pakai segala macam sih. Aku udah pakai yang namanya masker yang katanya pokoknya beruntusan langsung hilang, atau kayak serum yang beruntusan langsung hilang, tapi itu nggak ada yang works. Nah jadinya aku
karena udah menyerah, makanya aku waktu itu ke dokter. Dia kasih emang racikan khusus gitu sih, bukan sesuatu yang bisa didapetin over the counter. Dan aku juga nggak tahu sebenarnya isinya apa. Tapi ya udah langsung clear gitu loh. Jadi aku pikir ketika kita punya akses untuk tanya ke expert, ya daripada datang dengan masalah kayak tadi dokter bilang, ya mendingan dengan apa ya, kita datang tuh untuk prevent masalah supaya jangan datang gitu sih sebenarnya kalau menurut aku. Oke, menarik tadi ya ceritanya gitu ya, karena memang kadang tuh di pengalaman kita sendiri mungkin ya dok ya, kayak orang tuh mikirnya aduh obat racikan tuh terlalu keras. Betul. Gitu, obat racikan tuh terlalu apa ya, bikin ketergantungan Nah gitu itu ya. aku udah Kalau dari membuktikan KBRI kalau pas aku udah, ini kan beres nih, di dahi udah beres, itu sama sekali nggak muncul lagi. Jadi setelah itu beres aku nggak perlu terus pakai. Jadi udah itu yang namanya ketergantungan, jujur di aku sendiri aku tidak merasakan sih. Gitu. Nah, kalau menurut dokter gimana tuh kayak pasien-pasien untuk mengedukasi pasien yang emang udah ke brainwash, oh obat racikan dokter tuh pasti ketergantungan deh. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya kayak pengalaman yang Mbak Belinda gini juga sebenarnya aku yakin banyak, karena banyak pasien juga yang akhirnya jadi korban iklan gitu ya. Dia nyoba katanya bagus, ternyata pas nyampe iritasi, beruntusan, kemerahan, gatel. Nah sebenarnya ciri-ciri ini nih bisa kita lihat nih dari kalau abis pemakaian krim, kemudian dia ada muncul kayak kering, gatel, ketarik, kemudian misalnya mengelupas, merah, ataupun kayak muncul jerawat kecil-kecil gitu ya. Nah ini nih udah ke arah sensitif ataupun iritasi sebenarnya, itu butuh perlu pertolongan. Nah kalau misalnya untuk obat-obatan sendiri kayak tadi ya krim racikan tuh ketergantungan atau enggak, ya tentunya kan disesuaikan. Karena tadi kan OTC banyak, tapi banyak yang pakainya itu nggak sesuai dengan jenis kulitnya gitu. Akhirnya ya nggak menyelesaikan masalah, malah menyebabkan masalah. Kadang gitu. kita juga suka bingung ya, misalnya untuk rangkaian skincare-nya tuh harusnya kayak gimana sih, karena mungkin banyak banget nih kayak niacinamide atau retinol, apakah boleh digabung kayak gitu-gitu ya. Mungkin dari Kak Belinda sendiri ada tips and trick misalnya kalau untuk mengatasi kulit kusam itu kira-kira tuh kombinasinya tuh apa sih, atau mungkin nanti dari dokter juga boleh. Ya, kalau kulit kusam aku andalannya ya tetap niacinamide sih sama vitamin C sebenarnya. Oh, sama aku mau nambahin sedikit yang soal ketergantungan. Ini sebenarnya aku nggak tahu sih teman-teman ada yang relate atau enggak. Cuman aku sendiri tuh dulu waktu dikasih resep itu juga kayaknya menurut aku yang bikin teman-teman tuh ngerasa kok kayak ketergantungan atau kok kayak nggak works itu adalah ketika kita merasa bisa nggak ya kalau ini dikombain sama ini, karena masih kepengen nyoba-nyoba gitu loh. Jadi kalau menurut aku untuk mencegah yang namanya ketergantungan dan supaya hasilnya itu kita bisa dapetin maksimal, ya udah ikutin aja sesuai apa yang udah direkomendasiin dan sabar dulu lah untuk nggak ikutin tren gitu, karena ya itu sih kelemahannya. Soalnya biasa ya cewek kadang nggak cukup satu doang, terus kayak pengen ini ngeliat ini pengen apalagi temen nih bilang kayak ini bagus banget kita langsung pengen gitu sih. Ya. Mendingan kita ikutin, iya kan? Mendingan kita ikutin aja, nurut aja lah sama dokternya. Kalau nurut sama dokternya, terus kayak kita lihat lah sebulan 2 bulan pasti ada improvement kalau kitanya tuh taat gitu. Oke. Nah mungkin tadi balik lagi ke topik awal gitu kan, percaya diri dengan cerahnya Bright dan Right. Mungkin untuk percaya diri sendiri nih dari Kak Belinda kan waktu itu pernah coba ini itu terus jadi muncul masalah kulit. Nah pastinya kita tuh sering make up ya untuk mendulang gitu percaya diri kita misalnya setiap acara apa segala macam. Nah mungkin ini juga banyak yang terjadi nih di teman-teman kita gitu ya, teman-teman BFF kita. Kalau kenapa sih make up itu kita suka cracking gitu? Ya itu aku ngalamin banget sih. Makeup cracking kalau kulitnya lagi kering, biasanya kalau menjelang waktu bulanan aku tuh kalau mau menstruasi tuh kulitku biasanya cenderung lebih kering. Itu aku ngalamin sih, dan kalau untuk ngatasinnya biasanya aku pakai ini sheet mask kalau untuk yang home treatmentnya ya. Cuman kemarin tuh sebenarnya aku ada nyobain satu treatment RH yang menurut aku kayaknya ini bisa jadi andalan aku sih. Kalau misalnya let's say ada acara yang kayak kondangan atau apa gitu, itu kayak bisa. Ntar aku spill kali ya. Boleh banget nih Kak Belinda udah pengen testimonial. Udah pengen di spill. Nah mungkin nih langsung ke dokter kali ya, mungkin ada tips and trick tertentu gitu ya untuk teman-teman nih yang mungkin baru
pengen coba pakai make up atau kayak ke acara-acara tertentu pengen pakai make up, tapi kok untuk mendulang kepercayaan dirinya dengan make up ini kok jadi malah makin ini ya, malah Insecure. makin insecure ya gitu jadinya. Itu menurut dokter apakah ada tips and Jadi trick? sebenarnya kan kalau misalnya kita pakai make up tuh mungkin tadinya tujuannya untuk menutupi kekurangan ya. Tapi ternyata kalau skincare-nya pas mungkin lagi nggak cocok atau kulitnya lagi breakout gitu ya, kok malah jadi makin jelas gitu kan Betul. kekurangannya. Nah sebenarnya di sini juga tadi yang perlu dipahami juga pada perawatan kulit itu pelembab tadi kulit memang butuh banget yang namanya moisture kan. Mau itu kulit kering, mau itu kulit berminyak, tetap butuh gitu. Cuma bedanya biasanya di jenisnya aja, gel, krim atau misalnya water yang menyerap supaya hasilnya lebih bagus. Nah yang paling penting juga adalah kita nggak pengen hasil instan sih gitu. Iya. Maksudnya hasil instan yang dalam arti udah nggak mau konsul, nggak mau cari tahu, ikut tren gitu kan. Mungkin beli-beli sembarangan di toko oranye atau di toko hijau gitu kan. Misalnya kayak produk-produk kosmetik yang misalnya dengan bahan aktif yang Oh iya benar, persentasenya tinggi gitu persentasenya ya. tinggi gitu kan. Akhirnya yang ada bukannya kulitnya glowing, malah jadi kulitnya kusam karena kan kering, ketarik gitu. Ataupun tadi mau acara, udah panik nih supaya maksudnya make upnya bagus gitu. Malah dipakein macem-macem, nggak taunya breakout lah besoknya gitu. Jadi memang perlunya untuk konsultasi ataupun memakai skincare ataupun treatment yang sesuai jenis kulit gitu ya, sesuai juga dengan hasil yang diinginkan pastinya. Nah itu sih. Bener dok, Gitu. karena kalau aku kan kayak misalnya mau dapet, aku tuh udah tahu nih kulitku biasanya cenderung kering, jadi aku pakai pelembabnya lebih creamy gitu dok. Nah itu tuh aku nggak berani kayak misalnya ngomong sama temen aku bilang, kamu kalau mau make upnya glowing pakai pelembab ini, karena ya belum tentu juga dia tuh kulitnya juga dry gitu kan. Ntar malah takut-takut dia malah jadi over oily, terus malah juga nggak nempel make upnya. Ya, gitu. karena pada prinsipnya kan sebenarnya kulit kita tuh bukan kayak porselen ya, maksudnya yang kayak keramik, kotor terus kita amplas gitu supaya dia bening lagi, bersih lagi. Jadi kalau misalnya kulit ini kan sebenarnya tuh seperti, mungkin kalau kita nanam pohon ya, nutrisinya semuanya itu kan tumbuh dari bawah. Jadi kulit ini yang kita lihat bagian luarnya itu sebenarnya adalah hasil investasi kita dari dalamnya, dari yang kita makan gitu, dari mungkin ada suplemen juga, ada krim-krim yang dipakai, itu semua kan menyerap ke pembuluh darah, kemudian meratakan warna kulit. Nah, jadi proses glowingnya ini sebenarnya tuh butuh waktu Betul. gitu. Jadi itulah perawatan atau skincare yang baik itu yang jadi nutrisi dari kulit kita sih gitu. Makanya butuh Nah proses mungkin lagi. yang sekarang lagi sering jadi trending topik ya kayak skin barrier. bener. Nah itu apakah yang dinamakan skin barrier ya dok? Nah, jadi skin barrier ini sebenarnya adalah lapisan di atas kulitnya ya. Jadi dia tuh sebenarnya kayak lapisan jaring di bagian atas. Jadi lapisan pelindung kulitnya. Kalau kita analogikan tuh sebenarnya bentuk skin barrier tuh kayak ini. Pondasi kita bikin batu bata tuh. Nah, batu bata di rumah. Ya, batu bata kalau misalnya kayak kita mau bikin bangunan gitu. Nah, bagian atasnya itu si skin barrier-nya ini. Kemudian ada juga jadi kalau misalnya dia bentuknya utuh, tadi kan dibilang tubuh itu nggak bisa ngeluarin cairan, moisture-nya kan nggak bisa menghasilkan moisture-nya. Jadi sebenarnya moisture-nya kita dapat dari mana? Dari kita mandi. Nah, dari kita mandi, cuci muka, kita kena air, itu tuh menyerap. Kalau skin barrier-nya itu rusak ya, jadi kalau batu batanya ini longgar-longgar, udah tuh nguap ke atas. Itu yang biasanya kalau kalau yang seneng ini kulit pasti tahu yang namanya transient epidermal water loss. TEWL. TEWL gitu. Jadi yang harusnya dia muter-muter, dia ngejaga di dalam, ya udah dia langsung aja keluar Nguap ya. karena skin barrier-nya ini nggak utuh. Gitu, dan itu pun yang bikin jadinya gampang kena penyakit misalnya virus kah, rasa gatal kah, rasa kering gitu. Oh, jadi kita kalau misalnya skin barrier kita udah rusak nih, jadi kita mau pakai produk apa aja sama hal apa juga percuma gitu ya. Betul, Dok? iya. Jadi memang perawatan tuh nggak tergantung dari mahal atau murah.
Iya, Ah, betul, betul. Jadi yang penting sih menjaga si skin barrier-nya ini bagus tadi dengan cara salah satunya jangan pakai produk-produk yang memang membahayakan atau yang terlalu keras Iya. gitu di kulit. Apalagi mungkin teman-teman yang baru usianya 20 tahun gitu ya, mungkin yang emang kulitnya tuh masih remaja gitu ya, remaja mau ke dewasa, mungkin kayak harusnya nggak sekeras itu gitu kandungannya ya dok. Ya. Jadi memang mesti disesuaikan soalnya sekarang remaja-remaja juga seneng banget loh, apa namanya nyoba-nyoba. Aku udah sering banget ketemu pasien yang udah pernah nyoba apa aja, atau misalnya udah pakai skincare apa aja. Oh dia rutin pakai skincare-nya, jadi pakai facial wash, double cleansing, toner. Terus gimana perbaikannya gitu kan? Tapi kok hasilnya kayaknya kurang gitu. Oh ternyata memang karena nggak sesuai ingredients-nya ini sama kondisi kulitnya gitu. Jadi hasilnya nggak memuaskan. Sayang ya. Ya, sayang udah pakai 10 langkah gitu. Iya gitu. Misalnya 10 langkah kan biasanya dari apa namanya yang tren Korea itu kan gitu 10 langkah. Nah mungkin Kak Belinda sendiri sekarang masih zaman gak sih kayak 10 langkah itu atau kayak ya udah deh basic-basic aja gitu. Kayaknya udah mulai ada transisi ya, dari 10 langkah itu udah berkurang tuh jadi 7. Terus sekarang udah mulai ke arah skin minimalism ya kan. Yang penting tuh basicnya udah kokoh dulu kan, kayak cleansing, moisturizing, terus pakai sunscreen. Sunscreen tuh kan lagi kayak dulu kayaknya zaman aku remaja aku nggak tahu aku tuh juga sunscreen. Nggak ini ya belum sadar pentingnya sunscreen iya, ya. masih cuek-cuek banget Sayang ya. banget tuh dulu. Sekarang udah bagus sih. Maksudnya apa namanya? Udah pergerakannya lebih ke yang simple aja. Yang penting kulit kita tetap lembab, terus tetap bersih gitu. Gitu sih kayaknya. Mungkin kalau misalnya bisa disimpulkan gitu ya, kita harus aware dulu nih sama tipe kulit kita kayak gimana, terus baiknya kita juga bisa cari tahu lebih dalam mungkin ya ke dokter gitu yang emang bisa memberikan kita rekomendasi produk atau treatment yang sesuai juga gitu. Benar. Nah mungkin dari skin barrier tadi sangat menarik dan apa namanya skincare rutin gitu ya yang memang sangat menarik. Ya. Kalau buat mingguan atau bulanan ada nggak sih skincare atau treatment rutin yang Kak Belinda sering ngelakuin untuk mendapatkan wajah yang cerah dan bersih? Kalau mingguan biasanya aku eksfoliasi di rumah sih pakai acid. Aku bukan tipe yang pakai acid tuh sering-sering gitu yang kayak seminggu 3 kali tuh enggak. Aku kayak cukup seminggu sekali. Terus kalau yang bulanan sebenarnya aku bukan tipe orang yang terlalu gimana ya? Ada jadwal gitu. Aku lebih ke ngelihat oh saat ini tuh kondisinya kayak gimana dan perlunya apa. Bahkan nggak setiap hari tuh misalnya aku punya serum yang aku suka, tapi nggak setiap hari juga aku pakai itu. Ketika misalnya aku ngerasa oh udah cukup lembab kok ya udah gitu. Biasanya aku jadinya metodenya adalah melihat saat itu di saat ini kondisinya seperti apa. Aku pakai produk yang sesuai untuk kondisi saat itu gitu sih. Oke, berarti memang benar-benar dilihat ingredientsnya itu sesuai apa enggak ya sama kondisi kulit. Yes. Nah, ingredients ini juga sekarang banyak banget ya bermunculan gitu. Yes. Mungkin dari yang kita dulunya kayaknya ini sebenarnya ingredients ini udah ada, tapi baru booming sekarang gitu ya. Bener. Ada nggak sih tipe-tipe ingredients yang memang harus kita konsultasiin dulu sama dokter atau kayak baiknya nih kita nggak nggak asal-asalan nih pakai ingredients ini kayak misalnya retinol. Kadang kan mungkin yang usia 20-an gitu ya belum terlalu cocok nih pakai retinol atau kayak niacinamide itu lebih direkomendasikan mungkin dari dokter aja. Oke, kalau tadi misalnya kalau Mbak Belin kayaknya udah expert banget ya gitu ya. Jadi dia udah tahu oh di rumah nih pakai acid gitu ya. Bahkan maksudnya udah tahu oh kira-kira perlunya apa nih gitu. Udah banyak belajar dari pengalaman juga gitu ya. Sih. Nah, kalau misalnya sebenarnya kalau yang paling dasarnya sih untuk ngelihat misalnya tadi ya perawatan mingguan gitu. Sebenarnya nggak harus kita sesulit eksfoliasi tuh nggak harus sesulit kita pakai acid gitu, apalagi mungkin orang-orang yang baru mau mulai nih gitu ya belasan atau 20-an gitu dan kemudian nggak ada problem yang gimana-gimana. Pemakaian sheet mask, masker ya, kemudian kayak scrub gitu, itu sebenarnya atau kayak yang pad itu juga scrub pad itu juga sangat-sangat ngebantu sebenarnya. Kalau memang udah paham bisa lah misalnya masuk ke yang tadi
dengan acid atau segala macam itu pun biasanya dosisnya pun dosis rendah ya gitu. Betul. Kan. Untuk menghindari dari si komplikasi atau efek samping yang tidak diinginkan tentunya. Nah tapi memang tadi yang dibilang kayak misalnya pakai niacinamide aja nggak sih gitu. Jadi memang pada dasarnya kebutuhan kulit itu bukan cuma kayak pengen glowing, itu tadi hasilnya sebenarnya. Glowing itu hasil dari investasi perawatan kita nih gitu. Memastikan skin barrier-nya tetap bagus, kemudian dapat nutrisi misalnya kayak vitamin C, niacinamide gitu, itu juga udah bagus sih gitu. Jadi memang start slow aja sih gitu. Oke, menarik ya. Mungkin dari Kak Belinda udah expert nih, udah tahu kulitnya tuh pengen Udah banyak trial error. Iya, kebutuhan kulitnya tuh apa. Kadang tuh kita yang masih clueless gitu. Aduh, kayaknya tuh kayaknya numpuk deh sel kulit mati, tapi kita bingung nih mau ngapain gitu. Mungkin dari teman-teman yang pengen nanya juga boleh nanti di chat room kita bisa bertanya ya. Sudah ada 7 pertanyaan, mungkin nanti ada beberapa untuk beberapa pertanyaan kita lagi ya di sesi kali ini. Mungkin yang pengen aku tanyain juga Dok, tadi menarik banget karena kadang tuh orang bingung ya pengennya pakai apa. Mungkin dari Kak Belinda sendiri udah sering nih pakai acid dan lain-lain. Nah, ada nih banyak pertanyaan yang sering muncul juga nih di sosial media kita. Kenapa sih peeling itu harus dilakukan di klinik Dok? Kayak misalnya kan banyak office peeling kan biasanya ya, office peeling atau peeling-peelingan yang lain gitu kan yang mungkin kita punya di klinik gitu. Kenapa sih harus kita lakukan di klinik Dok? Oke, tentunya itu sebenarnya demi kenyamanan pasien ya gitu. Karena untuk melakukan peeling itu kan dia ada dosis tertentu yang memang harus di bawah pengawasan dokter. Jadi sebenarnya gini, mungkin kalau yang orang awam cuma pikir kayak tadi kulit nih kayak porselen aja, udah dikikis, ngelupas, selesai gitu. Makin ngelupas heboh, makin heboh lah makin bagus. Sebenarnya nggak gitu. Karena pada saat kita peeling atau perawatan itu ada yang namanya priming sebenarnya. Jadi ada yang diperlukan persiapan sebelum peeling dan sesudah peeling. Fungsinya apa? Priming itu untuk memaksimalkan hasil peelingnya, dan post peelingnya itu dibutuhkan untuk meminimalisir dari si efek sampingnya. Jadi istilahnya efek baiknya aja nih yang supaya kita dapet deh gitu. Nah itu makanya memang perlu konsultasi atau dilaksanakan di klinik gitu. Iya. Kadang tuh memang dari sisi kita suka ngeliat nih misalnya yang ngeliat video di sosial media, peeling kan cuma dioles-oles doang gitu, kenapa harus ke klinik? Padahal kan sangat berbahaya juga ya Dok kalau misalnya tidak diawasi dokter gitu teman-teman. Nah mungkin terakhir gitu ya, tadi kan Kak Belinda udah pernah spill nih ada perawatan khusus yang pernah dilakukan dan kayaknya jalan ninja gitu ya buat mendapatkan wajah yang cerah dan glowing untuk biasanya acara-acara tertentu gitu. Dari Kak Belinda kira-kira boleh gak sih diceritain sedikit? Oke, jadi sebenarnya tuh aku tadinya tipe orang yang menurut aku udahlah home treatment aja lah gitu loh, kayak gak perlu lah gitu. Tapi kemarin kan akhirnya aku datang, terus aku konsul dan di konsul itu terjawab pertanyaanku selama ini yang tidak terjawab, itu kenapa di sisi-sisi sini tuh aku ada kayak gelap gitu. Aku tuh selalu ngerasa ini tuh karena aku pakai sunscreennya kurang banyak kali ya di area situ atau gimana. Ternyata kata dokternya ada kemungkinan itu genetik. Dan ternyata memang benar setelah aku kayak, oh iya ya mamaku kan juga kayak gitu. Jadi sebenarnya pencerahan yang aku dapat dari konsultasi itu menurutku jadi buat aku selain lebih tenang juga jadi nggak terus sibuk, obses banget gitu sama area yang menggelap itu. Nah akhirnya kan direkomen untuk treatment namanya Ultimate Radiance sebenarnya. Itu tuh simple sih, jadi cuma 2 step ya kalau nggak salah, micropeel habis itu di sinar. IPL ya. Nah awalnya tuh aku kayak ngerasa aduh kok judulnya micropeel, kan ada peel tuh kayak aku udah takut gitu. Ini nanti muncul ini gak sih kalau itu Dok orang-orang tuh suka bilang purging. Nah kayak gitu tuh, itu purging ya, karena kan nanti butuh waktu lama untuk bersihinnya gitu kan, takut kan. Tapi ternyata enggak sama sekali dan prosesnya tuh enggak sakit, terus habis itu aku juga enggak ngerasain efek samping negatif sama sekali. Yang aku rasain itu tekstur kulitnya memang saat itu juga jadi lebih lembut.
terutama di area hidung aku tuh yang banyak banget komedo tadinya. Itu jadi lebih lembut dan makeup juga jadi lebih gampang nempelnya, itu yang aku rasain. Makanya tadi aku bilang yang soal makeup, kayaknya aku kalau ada acara penting kayak aku mau Ultimate Radiance deh. Aku mau request sama dokter RH untuk kayak aku mau Ultimate Radiance biar auto alus gitu. terus dokter itu juga yang aku suka realistis gitu loh, dia nggak kayak habis treatment ini kamu akan langsung cerah gitu, enggak. Si dokter tersebut bilang ke aku, tunggu ya, habis ini nanti saya resepin juga, saya kasih step-stepnya juga untuk pakai produknya apa aja. Terus ini hasilnya mungkin nanti akan paling jelas di hari ketiga, dia bilang begitu. Jadi aku yang kayak, ya aku jadi nggak ngerasa kayak takut, karena ini tuh sesuatu yang didapatkan dengan proses dan gak instan gitu. Dan ternyata nggak ada efek sampingnya guys, Ultimate Radiance itu, jadi aman. Jadi mungkin kayak beberapa ada sering banget yang bertanya gitu ya, aduh udah investasi uang sekian ke klinik, itu kok nggak langsung cerah ya. Mungkin tadi udah terjawab sedikit ya sama Kak Belinda juga, karena emang ada beberapa treatment yang memang terlihat langsung kelihatan ya dok ya, itu juga tergantung jenis kulit ya dok ya. Betul, jadi tadi makanya memang perlunya priming tadi, post treatment juga gitu, itu untuk memaksimalkan dari hasilnya juga sebenarnya gitu. Makanya dia butuh waktu, itu adalah hal-hal yang memang perawatan kulit itu sangat wajar sih gitu. Jadi mungkin kalau di klinik kita sendiri kan biasanya kalau di RH akan diceritakan dulu nih sama dokternya lebih dalam gitu ya, kondisi kulitnya seperti apa, terus nanti perlunya plan untuk programnya yang apa, terus berapa lama, durasinya juga berapa lama gitu ya. Jadi memang dari sisi pasien sendiri juga lebih nyaman ya. Betul, kita juga kayak nggak dikasih kayak kejutan gitu loh, kayak ini tiba-tiba aku diapain nih gitu, jelas semuanya gitu. Oke. Thank you banget Yeah. Kak Belinda, kita seneng banget dengernya untuk real testimonialnya nih, dan Calon regular customer Ultimate Radiance. dan kelihatan banget kan wajahnya hari ini benar-benar cerah banget nih. Oke, mungkin terakhir gitu ya, pertanyaan untuk dokter, kira-kira nih buat anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, Gen Z gitu, baiknya tips and trick untuk merawat kulit gitu ya, mungkin yang basic-basic dulu ya dok ya, sebelum misalnya konsultasi ke dokter, apakah step-step apa yang perlu dilakukan, atau yang basicnya misalnya face wash atau apa gitu. Oke, tadi ya kan kalau Korean 10 step skincare udah mulai bergeser gitu ya, sekarang kan skin minimalism gitu ya, tapi hasilnya kalau bisa maksimal. Gitu. Jadi paling enggak misalnya pagi itu kita bisa pakai cuci muka ya. Cuci muka, cleanser bisa pakai yang gentle aja, yang disesuaikan dengan pH kulit, kemudian pemakaian serum, moisturizer pagi, dan yang nggak lupa sunblock. Pokoknya sunblock tuh sebenarnya kalau apalagi sekarang ya panas banget, itu wajib deh sunblock itu. Kemudian pada saat misalnya malam hari bisa penggunaan double cleansing, terutama kalau misalnya menggunakan make up, kemudian toner, tadi serum yang misalnya kayak vitamin C, mungkin kalau lagi pengen cerah, atau misalnya retinol kalau misalnya untuk yang anti agingnya, niacinamide gitu ya untuk bantu mengembalikan kondisi kulit juga, kemudian dibantu dengan moisturizernya juga gitu. Terus tadi eksfoliasinya kalau misalnya nggak ngerti acid-acidan, pakai masker aja, pakai peeling pad aja, udah cukup kok gitu. Udah cukup ya buat yang pengen wajahnya glowing, sehat. Yang penting kita tahu dulu nih kondisi kulit kita seperti apa, kebutuhannya apa, terus jangan lupa juga skin barrier ya tadi ya dok ya, diperhatikan. Yang penting dalam perawatan kulit adalah istiqomah. Benar, setuju, Ya kan, bener setuju kan? banget. Jadi hasil yang didapatkan itu tadi investasi mungkin bulan kemarin, 2 bulan berikutnya atau 3 bulan kemarin. Mungkin harus ya, gitu. konsisten ya. Konsisten, Untuk merawat kulit disiplin. tuh benar-benar ada komitmennya, Betul, harus konsisten juga. betul. Mungkin kalau yang kulitnya lagi memang bermasalah ya kan, ada yang stage curing biasanya atau caring gitu ya. Mungkin kalau yang stage curingnya sendiri gimana sih dok tipsnya? Mungkin ada yang udah sering pasien dokter yang udah sering konsultasi, terus gimana sih biar cara pasien tersebut gitu ya untuk selalu stay on the track gitu dok. Oke. Jadi biasanya kan kalau kita di RH kita bisa create plan ya. Jadi tadi misalnya sama kayak pengalaman Mbak Melinda, kita ketemu, kemudian pasiennya apa sih yang diinginkan gitu ya.
disamain dulu nih gitu, pasiennya pengen apa, dikomunikasikan dengan dokternya, kemudian kita create plan-nya dengan perawatan skincare hariannya dan juga yang tadi misalnya perawatan untuk mingguan, 2 mingguan atau misalnya bulanannya gitu. Nanti dikasih tahu juga sih, biasanya kita akan kasih tahu bahwa ini kita program untuk berapa bulan ke depan untuk mendapatkan kurang lebih hasilnya seperti yang diinginkan gitu, yang diharapkan. Gitu. Jadinya memang ada beberapa yang kondisi wajahnya nih kayak Kak Belinda nih biasanya hanya butuh caring ya. Tapi ada juga beberapa yang pasien memang sangat butuh curing. Ya, Jadinya jadi memang butuhnya penyembuhan ya, bukan cuma perawatan gitu. aja. Jadi memang perlunya konsistensi sih untuk mendapatkan skin goals yang diinginkan gitu ya. Betul. Jadi untuk teman-teman sekali lagi untuk tips and trick mungkin tadi udah clear banget ya, udah dijelasin banget sama dokter, sama Kak Belinda juga. Thank you banget. Iya. Mungkin sekarang kita udah bisa buka pertanyaan gitu ya. Ada beberapa pertanyaan dari Ganin Dika. Oke, pertanyaan pertama, dokter, kulitku itu mendadak muncul akne lalu aku pakai produk untuk meredakan dan sekarang malah banyak muncul bekasnya. Apakah kalau begitu bisa treatment untuk brightening, Dok? Bisa, jadi paling enak sih memang konsul dulu ya, maksudnya dilihat langsung apakah misalnya aknenya atau komedonya masih tersisa gitu ya. Jadi bisa kita bisa kombinasikan antara misalnya curing ke aknenya tadi ya, muncul aknenya, atau misalnya masih ada sisa-sisa iritasinya atau enggak. Tapi itu bisa sih masuk untuk ke brightening untuk bantu meredakan si bekas jerawatnya. Kira-kira tadi. kalau treatmentnya sendiri kira-kira apa sih, Kalau Dok, yang treatmentnya tadi bisa direkomendasi? pakai misalnya yang Ultimate Radiance ya, karena itu kan juga dia untuk ngangkat sel kulit mati, komedo, kemudian juga disinar pakai IPL juga untuk bantu ngurangin bekasnya. Oh, jadi nggak hanya mengurangi bekas noda hitamnya, tapi juga sekaligus mencerahkan ya, Dok? Iya Ya? betul gitu. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan kedua juga nih dari Rizka. Bener banget banyak tren laser fractional CO2 yang buat bopeng tapi malah yang nggak bopeng ikut-ikutan, tapi malah yang nggak bopeng ikut-ikutan. Oh, maksudnya yang kulit yang emang nggak bopeng jadi bopeng gitu ya. Pertanyaan, Dok, aku sering outdoor jadi bagian dahi dan leherku lebih gelap, tapi bagian muka lain suka jerawat hormonal. Bisa nggak sih kalau nanti konsul ada krim untuk menangani permasalahan ini, terus treatment paling cocoknya apa? Jadi kalau misalnya ini kan kondisi wajahnya sama kondisi lehernya beda ya gitu. Jadi memang nanti akan disesuaikan sih kalau di setelah ketemu gitu. Jadi kalau misalnya konsultasi pasti akan disesuaikan. Misalnya wajahnya tadi jerawat hormonal, maka biasanya akan treatmentnya misalnya akan cenderung untuk maintain si aknenya juga. Dilihat dari umurnya juga, kalau misalnya memang udah usia biasanya kita masuk ke anti aging juga ya gitu. Kemudian kalau misalnya untuk yang bagian lehernya itu bisa yang si Ultimate Radiance ini sebenarnya bisa untuk wajah dan juga leher loh gitu. Jadi untuk ngeratain warnanya tuh juga ada gitu. Untuk leher juga ya, Untuk Dok? leher juga bisa, Ultimate Radiance tuh bisa buat leher. Jadi kinclong semuanya itu bisa. Jadinya nggak belang ya, maksudnya kayak wajahnya aja, tapi lehernya juga bisa di-maintain gitu. Kemudian kalau misalnya kayak laser itu juga bisa, laser wajah dan leher itu juga bisa. Makanya lebih enak sih sebenarnya pada saat mungkin ketemu sama si dokternya nih gitu. Oke, berarti untuk tadi Rizka ya, Rizka boleh nanti langsung ketemu langsung nih sama dokternya untuk dicek ya, mungkin dari dokter Ike gitu, berpraktek di Gandaria City ya, hampir setiap hari ya, Dok ya? Di Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, mungkin teman-teman yang mau langsung ketemu sama dokter Ike-nya, mau tanya-tanya lebih banyak, bisa nanti langsung ke RH Gandaria RH City kan ya, Gandaria Dok ya? City. Oke. Nah, selanjutnya dari Zia, apakah gen keluarga bisa ngaruh ke permasalahan kulit wajah karena jadi susah ngatasin wajah yang sensitif? Oke, jadi wajah sensitif ini memang biasanya itu keturunan. Jadi kalau misalnya wajah-wajah yang sensitif, yang mungkin saya kayak dehidrasi gitu ya, juga itu bisa
dari keturunan gitu. Dan itu sebenarnya mungkin susah ngatasinnya karena memang belum dapat formula yang tepatnya gitu. Jadi skincare yang tepatnya nih belum. Jadi hilang timbul. Dan tadi yang aku bilang skincare nih sebenarnya butuh istiqomah dalam arti ya memang perlu kita maintain gitu. Tadi skincare yang dipakai ini sebenarnya bukan cuma bikin glowing aja, tapi dia ngasih nutrisi, ngasih hidrasi, moist kan gitu supaya lebih lembab, lebih kuat skin barrier-nya. Nah kalau misalnya skin barrier-nya udah lebih kuat, kemudian moisturizer-nya udah tercukupi, harusnya sih sebenarnya mengatasi wajah sensitifnya akan berkurang sih gitu. Jadinya permasalahan sensitifnya sendiri akan berkurang dengan sendirinya karena memang skin barrier kita udah kuat ya. Iya, tapi memang intinya adalah kalau misalnya kalau di sini jadi susah gitu kan ya memang mesti ngatasin si skin barrier-nya. Oke, mungkin kalau dari kulit yang sensitif itu juga bisa berdampak ke kulit yang dehidrasi ya dok ya. Mungkin tadi Kak Belinda juga ada permasalahan kulit itu ya Kak? Betul, dehidrasi. Dan itu juga memang setelah ditelusurin memang mamaku juga itu. Jadi kayaknya aku memang keturunan mamaku banget nih soal perkulitan ini gitu. Iya. Berarti memang dehidrasi sendiri juga beda banget ya sama kulit kering gitu. Karena dehidrasi kan kadang itchy gitu ya, gatel dan berujung memang itu cenderung kulit yang sensitif. Aku setuju sama dokter. Itu bukannya susah tapi memang belum ketemu aja yang tepatnya. Dan gitu. tadi untuk nyembuhinnya nggak bisa ngikutin tren. Betul. Ngikutin memang untuk ke jenis kulitnya sendiri. Iya, setuju banget sih. Nah mungkin kalau teman-teman juga yang punya kulit sensitif gitu ya, mungkin kayak udah bingung pengen ngikutin skincare tapi malah kulitnya tambah parah ya pastinya kalau kulit sensitif ya. Jadi kan lebih risky gitu. Mungkin dari teman-teman bisa nanti langsung konsultasi sama dokter juga gitu. Yang selanjutnya ada Kalista. Dari Kalista, dok gimana caranya biar kulit nggak kusam walaupun sering naik Gojek nih dok. Nah gimana tuh polusi udara di mana-mana panas juga dok. Oke, jadi yang paling penting sebenarnya sih SPF. Dan banyak orang itu nggak make perlindungan sunscreennya sesuai yang seharusnya. Jadi bukan berpatokan misalnya memang dari kebutuhan si SPF-nya ya misalnya 30, 40 ataupun 50. Tapi nggak cuma itu aja, nggak di reapply gitu, nggak dioles ulang lagi gitu. Jadi kalau sekarang kan banyak ya misalnya kayak kita RH juga kan punya tuh yang Helios spray. Nah jadi kalau misalnya habis dipakai pagi gitu, kemudian 4 jam kemudian atau 2 jam kemudian kan mungkin udah luntur juga tuh, mungkin ya udah keringatan, udah panas-panasan, ya dipakai lagi. Gitu sebenarnya salah satunya itu, apalagi ini kan memang kegiatannya misalnya naik Gojek otomatis terpapar panas dan polusi ya gitu. Jadi ya itu memang paling nggak yang bisa kita lakukan ya pencegahannya sih gitu. Oke, mungkin Kak Belinda bisa sharing mungkin sering terpapar sinar matahari terus kayak misalnya suka tanning mungkin kalau di pantai. Jadi gimana sih kalau ngatasin kulit yang kayak misalnya udah dehidrasi pula terus udah gitu gosong misalnya kena sinar matahari atau memang terlalu banyak terpapar polusi gitu. Mungkin ada tips. Kalau aku bener banget sih, aku juga ngikutin cara itu reapply karena sebenarnya aku merasa banyak masalah yang aku alamin itu karena males reapply. Jadi pakai sunscreen cuma pagi-pagi sebelum pergi itu udah kena panas lah, kenapa nggak di-reply lagi. Nah tapi kan sekarang udah banyak tuh produk-produk yang tersedia yang memudahkan reapply itu gitu. Kalau dulu kan kalau cuman yang krim doang, kita harus cuci muka lagi, apply lagi ulang, terus nanti make upan lagi gitu kan. Nah kalau sekarang dengan adanya model yang memudahkan reapply ya itu yang aku lakukan sih gitu. Untuk reapply. Kalau untuk di dalam ruangan sendiri dok, misalnya kayak kita nih yang bekerja gitu ya, kita kan mungkin naik Gojeknya di pagi hari gitu, nanti kan di malam hari lagi udah nggak ada sinar matahari tuh. Nah kalau misalnya kayak gitu, apakah kita perlu reapply ya dok? Padahal kita di dalam ruangan nih, tapi misalnya kayak gini tapi ada kena gitu. Iya kan, jadi kalau misalnya kayak kaca-kaca besar gini, ini kan juga sama. Kemudian kita di depan komputer, layar handphone, itu kan sebenarnya ada sinar biru juga kan. Atau kadang misalnya banyak nih dari misalnya kayak kasus ibu-ibu lah gitu ya, atau misalnya pasien yang saya nggak kemana-mana kok, tapi dia senang masak. Nah kan apinya yang dengan api besar ini gitu dia masak, kemudian asapnya panasnya itu semua bisa bikin jadi
gelap juga, jadi kusam juga, ataupun bisa sampai flek gitu. Jadi biasanya pun aku selalu bilang, Bu, sebelum masak tetap Ibu pakai sunblocknya. Nanti kalau setelah masak keringetan, ya udah Ibu mandi pakai lagi aja gitu. Oke. Karena bisa dibilang ya mungkin dia nggak keluar rumah, tapi kerjaannya dia di dalam gitu. Insight yang sangat menarik nih, Iya. aku juga baru tahu Iya. masak Ini bisa Ini harus di bikin note flek banget ya. nih, ini harus Jadi di kalau note misalnya banget pun nih. nggak kemana-mana kok gitu, tapi di kantornya mungkin mejanya persis banget nih, Hmm, jendela kena yang gede, matahari. ya udah lah ya pasti ini kan harus apply pakai. terus ya, apalagi dia yang suka-suka masak nih atau kayak kerjanya apa di samping jendela besar gitu, sering menatap laptop gitu ya, harus banget nih reapply sunscreen karena kan investasi untuk kulit itu ya di awal itu sangat susah ya Dok ya. Jangan sampai nanti kalau udah ke fase yang curing gitu kita malah lebih repot lagi gitu. Oke, selanjutnya mungkin dari Windria. Oke, aku bacain pertanyaannya. Untuk perawatan wajah menggunakan produk skincare alami seperti misalnya air beras sering menjadi perbincangan. Kira-kira Dok, apakah itu memang aman digunakan dan apakah air beras bisa expired atau ada batas waktu penggunaannya? Oke, jadi kalau misalnya ngomongin skincare alami ya atau misalnya yang resep tradisional turun-temurun ini sebenarnya agak tricky juga. Karena ingredientsnya, bahan aktifnya itu sebenarnya berapa sih gitu ya. Kan kita nggak bisa tahu pasti keamanannya, kemudian misalnya kebersihannya, sterilitasnya juga untuk kulit. Kemudian apakah sesuai atau tidak gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya dibilang apakah memang aman digunakan, mungkin bisa aja aman, bisa aja tidak. Tapi apakah itu menghasilkan goals yang diinginkan? Gitu, kemungkinan bisa juga enggak gitu. Jadi maksudnya enggak tepat lah gitu ya. Mungkin tidak bisa menjadi solusi yang tepat sih. Dan kalau misalnya air beras bisa expired, kalau itu sih saya juga kurang tahu ya gitu. Tapi kemungkinan kalau misalnya tadi dari kebersihannya pun kita nggak bisa pastikan segala macam, lebih baik memang tidak untuk perawatan kulit sih. Setuju. Gitu. Setuju. Soalnya kan ada beberapa, misalnya nih kita lihat apa ada kunyit lah pakai ini DIY itu, DIY gitu, ya. DIY semacam itu ya. Jadi memang bukan skincare nggak BPOM aja ya, tapi biasanya ada DIY yang bikin kulit putih gitu ya dengan air beras apa segala macam. Kalau dari Kak Belinda sendiri pernah kepikiran nggak sih atau pernah coba malahan kayak gitu? Jujur pernah dan tapi udah sekali itu tuh udah nggak nyoba lagi. Itu loh dulu tuh aku pernah nyoba yang katanya putih telur bisa iniin komedo, tapi sama sekali nggak ngangkat, cuman amis doang. Dan aku ngerasa kayak iya, dan maksudnya kayak aku ngerasa bener yang kata dokter tadi, ini kan nggak bersih, maksudnya sterilitasnya itu tidak terjamin Iya gitu. betul, karena telur mentah itu kan dia mengandung ada bakterinya juga Iya. kan, salmonella gitu. Makanya itu bahaya banget sebenarnya, dan aku pikir nggak worth it aja sih, ngapain kita eksperimen kayak gitu ketika skincare tuh udah banyak banget pilihannya gitu. Oke. Menarik banget ya tadi. Mungkin ini juga balik lagi mungkin ke masalah di hidung gitu ya. Kita sering banget nih khususnya para cewek sering komedo. Terus kayak mungkin di samping hidung ya sering ada apa iritasi atau kekeringan gitu ya. Kalau dari dokter sendiri ada tipsnya nggak sih buat temen-temen nih yang suka hidungnya sering kering atau nggak tahu cara ngatasinnya gimana? Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin hidung kering tuh ada beberapa jenis juga ya, maksudnya selain iritasi, kering, ada yang namanya dermatitis seboroik. Gitu, yang itu khas banget di pinggir hidung, biasanya di alis, kemudian di belakang telinga ataupun di kepala. Itu biasanya tuh ada yang seperti itu juga. Jadi memang mesti dilihat lagi. Tapi paling umumnya karena daerah sini cuping hidung tuh lebih tipis dibandingkan mungkin dengan bagian yang lain. Jadi dia kalau mungkin lagi pakai bahan aktifnya yang agak tinggi gitu ya, dia kerasa nih mungkin agak lebih merah pas segala macam. Lebih cekit-cekit. Bahkan perih ya Dok ya. Kalau misalnya untuk ngehindarinnya gitu ya, tipsnya sih paling dihindarin aja untuk yang daerah pinggirnya ini. Jadi dijarakin, kemudian yang itu cukup pakai pelembab aja. Oh, berarti untuk pemakaian serum yang konsentrasinya tinggi mungkin bisa dihindari ya Dok bisa ya untuk dihindari area dulu pada cuping saat hidung. pada saat Oke, tadi. jadi kalau memang merah. keperluannya mungkin lebih amannya gitu menggunakan moisturizer ya Dok ya gitu. Oke, insight yang sangat menarik nih di sore hari ini. Banyak
penanganan kulit gitu ya dari dokter langsung dari expertnya, dan juga pengalamannya Kak Belinda juga cukup menarik banget nih buat kita belajar lebih banyak mengenai cara merawat kulit dengan benar gitu. Yang selanjutnya dari Desi untuk mau nanya dok, untuk melakukan treatment rutin itu minimal berapa kali sih dalam sebulan atau dalam seminggu? Ada maksimal atau minimalnya enggak? Terima kasih. Oke, jadi kalau misalnya kayak kita di Erhan nih kan ada tadi tuh yang udah create plan lah gitu ya, disesuaikan sama si goalsnya. Misal mungkin kalau orang mau ada acara kayak pre-wedding atau wedding, biasanya ngejar banget tuh, dok aku bulan depan mau nikah gitu ya. Dengan membawa segala problemnya gitu. Jadi kayak mungkin akan dilihat nih gitu. Jadi kalau misalnya si treatment sendiri yang ada di RH itu ada yang 2 mingguan, ada juga yang 1 bulanan. Itu tergantung dari jenisnya gitu. Jadi kalau misalnya rutin dilihat lagi jenisnya apa, apakah memang ada yang untuk dalam 2 minggu sekali ataupun memang ada yang bulanan, dan tergantung dari kondisinya juga. Kalau misalnya memang udah bagus, mungkin kita bisa ulang sebulan atau 2 bulan gitu. Oke, nah mungkin ini ada pertanyaan dari diri aku ya dok ya, tambahan sedikit kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tapi terima kasih banget buat teman-teman BFF yang udah bertanya gitu ya di kesempatan sore hari ini. Semoga terjawab ya dok dengan baik. Untuk teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut nanti boleh konsultasi langsung sama dokternya gitu. Nah mungkin ada satu pertanyaan nih mungkin yang sering dialami gitu ya sama anak-anak muda atau yang lagi kuliah dan yang lagi baru kerja, itu bawah mata dok. Oh iya benar, apalagi semenjak pandemi itu Betul. aku banyak banget ketemu problem yang gelap bawah matanya karena tugasnya kayaknya nggak selesai-selesai ya, jadi mesti begadang, kurang tidur, itu dark circle segala macam gitu. Kalau misalnya kalau kayak di klinik kan kita punya ya yang panda ice peeling gitu, ataupun misalnya bisa dibantu juga dengan tadi sih sebenarnya si IPL juga, laser bisa, peeling bisa gitu. Sebenarnya banyak sih solusi yang bisa. Solusinya ya dok ya untuk bawah gitu. Mata. Mungkin dari Kak Belinda kalau pernah mengalami gitu ya, pastinya setiap orang ya kayaknya suka bermasalah banget nih di area mata. Itu daily rutinnya kira-kira apa sih, ada cara khusus atau enggak sih dari Kak Belinda? Kalau aku sebenarnya kalau perawatan hariannya pakai eye cream. Cuman ya itu tadi karena di konsultasi itu aku sekalian nanya dan katanya memang jadi cekungnya ini memang secara fisiologisnya tuh kayak gitu loh. Jadi pastinya akan gelap. Jadi bukan lebih karena sesuatu yang harus ditreat gitu loh. Nah, cuman disarankannya untuk menghindari justru garis-garis halusnya kalau aku. Jadi karena garis bawah mata gelapnya itu karena keturunan. Jadi yang dia suruh untuk aku perhatiin banget justru kamu jangan terlalu obses sama mencerahkan itunya gitu loh. Karena memang ada orang-orang yang dari sananya lebih gelap gitu area bawah matanya. Jadi aku disaraninnya pakai eye cream untuk supaya nggak cepat muncul garis-garis halus gitu. Iya, jadi kalau misalnya kayak Mbak Belinda gini, dia memang pada orang-orang atopi ya gitu istilahnya. Dia punya garis bawah matanya itu secara fisiologis memang lebih gelap gitu, karena di situ ada misalnya salah satunya ototnya itu lebih nonjol, dan yang kedua juga biasanya lebih kebiruan dari si pembuluh darahnya. Jadi tampak kalau dari jauhnya itu kayaknya kantong matanya juga lebih gelap. Betul. Tapi itu sebenarnya normal. Oh normal ya, karena memang keturunan ya dok. Betul, ya, dan gitu. Memang kalau udah gen atau keturunan itu biasanya kan sangat sulit ya dok untuk diobati gitu. Cuman kita beberapa kali mungkin kayak Kak Belinda sebelumnya nggak tahu ya, tapi abis ke dokter baru ngeh gitu. Jadi kan. ada pencerahan ya kan. Jadi lebih tenang juga gitu. Ya, karena tahu treatmentnya tuh tepat. Iya gitu. betul. Karena mungkin itu sangat penasaran ya, kayak udah cari tahu apapun, kayak misalnya udah pakai eye cream, udah pakai krim yang kayak gimana, skincare segala macam, tapi ternyata itu mentok. Taunya memang dari gen gitu ya, dan baru ketahuan pas udah konsultasi. Gitu. Nah mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkin ada berapa orang penanya lagi, sudah tidak ada ya
Udah aman. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah bertanya. Mungkin untuk sore hari ini kita akan mengakhiri sesi Bright Class pada tanggal 9 Juni ini dan mohon bantuannya untuk membuka kameranya. Kita akan foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Sudah selesai, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join sampai akhir. Dan mungkin aku ingetin lagi sebelumnya kita ada challenge gitu ya, Road to BFF Gathering. Untuk teman-teman yang udah simak dari awal nih boleh dibikin sedikit cuplikan videonya buat nanti bikin recap yang akan kita lihat di Reels dan TikTok dari teman-teman supaya nanti teman-teman bisa dapetin hadiah yang menarik dan juga ikut ke acara gathering BFF kita di bulan Juli. Untuk itu dari dokter ada message terakhir atau buat teman-teman ada tips terakhir mungkin dari Kak Belinda juga. Dari Mbak Belinda dulu deh. Tips atau pesan terakhir ya. Kalau pesan aku jangan hopeless ngelihat masalah kulit gitu. Kalau misalnya coba-coba sendiri udah capek, ada dokter. Silakan konsul langsung aja ke dokter daripada makin panjang proses trial errornya. Kalau itu dari aku. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya perawatan kulit tuh perlu butuh proses gitu ya. Jangan menyerah, memang butuh waktu gitu. Kalau misalnya udah dapet yang cocok nanti rasain hasil investasinya. Gitu. Oke, menarik banget ya perbincangan kita sore hari ini. Aku thank you banget buat Kak Belinda, buat dokter juga Ya, untuk makasih. hadir dan Thank you. chit-chat. Dan banyak banget insight yang menarik ya mengenai kulit dan juga gimana cara kita mengatasinya dengan cara yang benar gitu. Nah buat teman-teman thank you banget udah stay. Dan saya Shelby Priscilia selaku moderator di sore hari ini izin pamit undur diri. Dan saya mau ingatkan lagi sekali lagi mungkin teman-teman yang udah daftar hari ini boleh daftar lagi untuk Bright Class dan Bright Body and Soul untuk minggu depan. Terima kasih. Lama mencari, kulit kusam belum ketemu solusi. Coba ini itu, masalah kulit masih mengganggu. Banyak saran, tapi bukan jawaban. Yang instan malah menyesatkan. Saatnya atasi kulit kering, kusam, terbakar matahari, warna kulit tidak rata dengan cara yang benar. Bright dan Right dengan First 5 Clear Concept. Pastikan solusi lengkap dari skin expert dan dermatologis yang terbukti mencerahkan dan melembabkan. Bantu kulit jadi sehat dan cerah maksimal. RH Ultimate Brightening. Lama mencari, kulit kusam belum ketemu solusi. Coba ini itu, masalah kulit masih mengganggu. Banyak saran, tapi bukan jawaban. Yang instan malah menyesatkan. Saatnya atasi kulit kering,